Cerita Gerbang Majapahit, ada pertempuran putra Sunan Muria murid Sunan Ngerang. Baca artikel Detik Jateng, Cerita Gerbang Majapahit, ada pertempuran putra Sunan Muria murid Sunan Ngerang, selengkapnya https://www.detik.com/berita-miring-jateng-berita-24829-cerita pertempuran Sunan Ngerang. Download apps Detikcom sekarang https://apps.detik.com/apps.detik.com/detik-. Pati, sebuah bangunan kuno di Desa Muktiharjo, Kecamatan Kota, Kabupaten Pati, Jawa Tengah punya sejarah yang dilestarikan sampai sekarang. Bangunan yang dikenal warga dengan sebutan Pintu Gerbang Majapahit itu terdapat sejarah peperangan antara putra Sunan Muria dan murid Sunan Ngerang. Seperti apa kisahnya? Bangunan kuno tersebut masih terawat sampai sekarang. Lokasinya berada di permukiman warga Duku Rendole, Desa Muktiharjo, Kecamatan Pati. Bangunan berupa kayu yang dipercaya usianya ratusan tahun lalu. Pada kayu yang disebut Gerbang Majapahit atau warga menyebutnya Gapura Majapahit itu terdapat ukiran pewayangan dan kisah kerajaan Majapahit. Bangunan itu pun telah diakui menjadi benda cagar budaya. Juru kunci Gerbang Majapahit Budi Santoso, 83, mengatakan ada sejarah tersendiri di balik Gerbang Majapahit terjadi pada tahun 1479. Saat itu, kata dia, Sunan Muria yang memiliki istri bernama Dewi Hapsari. Dari hasil pernikahan itu dikaruniai anak yang diberi nama Raden Bambang Kebonyabrang. Namun ceritanya ibu Raden Bambang meninggal dunia usaha melahirkan. Hasilnya Raden Bambang Kebonyabrang diasuh oleh kakeknya sampai dewasa. Gerbang Majapahit atau dikenal dengan Bajang Ratu, jadi tahun 1479 di Kota Pati ke barat masih hutan belantara. Ada sebuah kisah Raden Bambang Kebonyabrang adalah anak Sunan Muria dengan ibu Dewi Hapsari. Pada suatu hari setelah Dewi Hapsari menjadi istri Sunan Muria, setelah Sunan Muria pulang ke Gunung Muria lalu melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Raden Bambang Kebonyabrang, jelas Budi kepada Detik Jateng ditemui di lokasi, Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2024. Setelah dewasa, Raden Bambang Kebonyabrang datang ke Sunan Muria. Akan tetapi Sunan Muria belum mempercayai jika Raden Bambang Kebonyabrang adalah anaknya. Lantas Sunan Muria meminta untuk membuktikan Raden Bambang Kebonyabrang untuk membawakan pintu gerbang Majapahit. Singkat cerita dia pergi membawa pintu gerbang Majapahit. Setelah dewasa karena ibunya meninggal setelah melahirkan, datang ke Muria, Gunung Muria, mengakui anaknya, tapi Sunan Muria belum percaya akhirnya percaya kalau Raden Kebonyabrang bisa membawa pintu gerbang Majapahit yang namanya Bajang Ratu dari bekas kerajaan Majapahit dalam waktu sehari. Harus sampai di Gunung Muria, lalu Bambang Kebonyabrang berangkat, jelasnya. Di sisi lain, lanjut juru kunci sejak tahun 1992 itu menjelaskan, jika murid Sunan Ngerang yang bernama Raden Ronggo mengambil istri Roro Pujiwati atau Roro Pujiwat dengan syarat membawakan gerbang Majapahit. Raden Ronggo pun berangkat untuk mengambil pintu Majapahit tersebut. Lalu di sisi lain, murid Sunan Ngerang yang namanya Ronggo ingin mengambil istri Roro Pujiwati. Roro Pujiwati juga minta keinginan yang sama, membawa pintu gerbang Majapahit, makanya ingin menjadi istrinya kamu harus bisa membawa pintu Bajang Ratu bekas kerajaan Majapahit yaitu di Trowulan dalam tempo 1 hari, jelas Budi. Lalu Raden Ronggo berangkat ke sana tapi duluan oleh Raden Bambang Kebonyabrang di arah ke barat. Lalu dikejar sampai di barat Kota Pati. Budi melanjutkan. Budi menjelaskan jika gerbang Majapahit itu ternyata sudah dibawa oleh Raden Bambang Kebonyabrang. Raden Ronggo pun memburu Raden Bambang. Keduanya lalu ketemu di daerah Pati yang sekarang dikenal dengan Duku Rendole, Desa Muktiharjo. Keduanya berperang untuk saling merebutkan gerbang Majapahit. Raden Ronggo meminta pintu itu, tapi Raden Bambang tidak boleh, sehingga timbul peperangan. Di sini perang selama 35 hari tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Lalu Sunan Muria turun ke sini, di situ ada piringan melihat ada kedua bocah yang perang.